Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas pengalaman aku waktu bedah mulut nyabut gigi bungsu aku. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi di sini aku mau kasih lihat gigi aku. Nah, ini giginya itu kemarin sebenarnya masih kayak ada darah dan nggak langsung aku cuci, dan dia sekarang posisinya tidak terlalu jelas ya. Ini ya. Ini adalah gigi aku, gigi bungsu aku ya. Bisa kalian lihat? Ini agak-agak coklat karena emang ini kemarin nggak langsung aku cuci, baru dicuci tadi. Dan ini juga adalah gigi infeksi, gigi bungsu yang kemarin nyiksa hidup aku. Nah, di sini masalahnya aku mau share pengalaman cabut gigi dengan kondisi kalian punya hipertensi atau darah tinggi ya. Nah, jadi aku akan bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian yang butuh informasinya. Jadi aku sukses cabut gigi padahal aku punya hipertensi. Nah, caranya itu gimana? Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu ya. Jadi eh, sebenarnya aku pernah janji ke kalian, aku bakalan share obat-obatan yang dikasih dokter ketika aku berobat, misal ke dokter gigi umum, ke rumah sakit, atau ke dokter gigi bedah mulut. Aku pengen banget share nih obat yang dikasih itu apa aja. Cuman berhubung aku tuh moodnya tuh belum bagus, jadi hanya sebagian yang aku share dan sebagian belum. Dan kali ini aku tuh pengen share pengalaman aku waktu operasi kecil bedah mulut gigi bungsu aku dengan dokter bedah mulut, dokter Edi Suprianto. Nah, jadi di sini masalahnya itu aku punya hipertensi ya. Jadi kalau misalkan kalian punya hipertensi, kalian itu bakalan susah untuk cabut gigi karena nggak semua dokter itu mau melakukannya, karena itu sangat berbahaya. Jadi sangat-sangat berbahaya, dan aku tuh bener-bener baru paham kemarin, karena kalau misalkan kita dibius, itu tuh reaksinya itu jantung kita tuh kayak ada kayak deg gitu sedikit. Terus apa sih namanya, habis itu kita itu kayak tenaganya itu lemes dan ada hawa-hawa hangat gitu ya. Jadi itu tuh nggak semua hipertensi itu kalian itu bisa melakukannya. Jadi caranya itu gimana ya? Nah, di sini aku mau ngasih tips ya. Sebelum aku ngasih tips, aku mau cerita sedikit. Mohon maaf ya kalau ceritanya maju mundur bikin kalian pusing. Nah, jadi ceritanya aku sakit gigi ya. Kalian udah pada tahu obat-obatan yang aku share. Aku ke dokter ini dikasih ini, aku beli ini, aku share ke kalian ya kan. Cuman ternyata yang aku rasakan kalau misalkan gigi itu, misalnya kita udah minum reda, habis itu kita kan setiap hari kita kan ngunyah ya makanan, jadi ada entah bakteri yang masuk atau kesenggol makanan keras. Nah, si gigi itu bisa sakit lagi. Nah, dikarenakan si gigi ini sudah terinfeksi, jalan satu-satunya harus dicabut. Nah, aku pernah bilang ke kalian, kalian bisa beli obat ini, nyoba obat itu, tapi kalau misalkan emang tidak ada solusi, solusi terakhir itu adalah dicabut ya. Nah, di masalahnya di sini aku adalah gigi bungsu. Gigi paling ujung di sini ya, gigi nomor 38 apa berapa aku lupa, pokoknya ini di sini. Dan tidak semua dokter gigi mau melakukan, bukan tidak semua ya, hampir semuanya, bukan hampir, sorry, semuanya dokter gigi biasa bakalan tidak mau melakukan cabut gigi kalian. Karena kenapa? Dia bukan ahlinya, ahlinya. Dan kalau misalkan ada kenapa-napa dengan kalian, itu tuh mereka itu nggak tahu cara menanganinya karena bukan ahlinya. Jadi kalau misalkan gigi bungsu di sini, yang harus kalian datengin adalah dokter bedah mulut ya, dokter gigi spesialis bedah mulut. Kalau misalkan dokter gigi biasa tidak akan mau, benar-benar tidak akan mau, karena aku sudah coba ya. Mami bikin video dulu ya, oke? Jadi iya, bintang baik. Nah, jadi di sini buat kalian ya, ingat ya, kalau misalkan kalian pengen cabut gigi, posisinya bukan gigi paling belakang, kalian bisa tuh ke dokter gigi biasa ya. Tapi kalau gigi yang paling ujung di sini, kalian itu harus ke dokter gigi spesialis bedah mulut, dan kalian harus melakukan rongsen. Nah, ini adalah rongsen gigi. Jadi rongsenan ini bisa membantu si dokter itu menganalisa
infeksinya bagaimana, tindakannya harus gimana, terus dia bisa tahu si gigi bungsu ini posisinya bagaimana. Kan ada ya gigi bungsu yang posisinya itu miring dan itu memang wajib harus dicabut ya. Nah, kalau misalkan gigi bungsu aku ini posisinya bagus, ini nggak bakalan kelihatan ya. Jadi nanti paling aku bakalan kasih lihat foto di sini, foto rongsenan aku. Jadi ini adalah untuk ngebantu si dokter untuk menganalisa infeksinya bagaimana, penanganannya gimana. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku pernah mencoba karena aku gagal ya kan. Jadi aku udah pertama datang ke dokter bedah mulut. Itu tuh nggak bisa langsung ditangani langsung sekonyong-konyong langsung dicabut, itu nggak bisa. Kalian pertama harus datang, kemudian dilanjut kalian harus rongsen. Setelah rongsen kalian harus bawa rongsenannya. Setelah itu kalian bakalan dijadwalin kapan kalian ada tindakan bedah mulutnya. Jadi operasi kecilnya itu kalian dijadwalin ya. Jadi kalian bisa bayangin aku udah capek bolak-balik ke rumah sakit dengan kondisi aku harus menyesuaikan dengan jadwal libur suami aku. Kadang bahkan suami aku harus ngambil cuti demi aku bisa ke rumah sakit dan si bintang itu bisa diasuh sama suami ya. Gimana? Kebayangkan ribetnya itu ya. Kemudian udah waktunya bedah mulut atau dicabut, aku ternyata tensinya itu tinggi banget. Jadi 170/100. Itu sangat berbahaya banget. Dan aku tuh waktu bilang kalau hari ini tuh gagal dan gak bisa cabut gigi, operasi gigi bedah mulut gigi bungsu ini, aku tuh nangis ya. Aku bener-bener nangis, senangis-nangisnya. Dan si dokter Edi Suprianto itu ngasih saran ke aku, kamu pindah aja ke rumah sakit di sini. Kamu tentukan jadwalnya dengan jadwal aku ya. Jadi aku pindah ke rumah sakit, tidak melakukan di RSUD lagi. Jadi aku pindah ke rumah sakit, aku menyesuaikan dengan jadwal si dokter lagi. Dan ternyata aku butuh 1 bulan untuk menormalkan tekanan darah tinggi aku ya. Jadi buat kalian yang pengen cabut gigi dan posisinya kalian punya hipertensi, yang harus kalian lakukan apa? Pertama, ini wajib ya, kamu harus minum obat dokter, yaitu Almodipin atau obat-obatan hipertensi kamu harus minum. Kayak kemarin aku dirujuk ke dokter penyakit dalam sama si dokter gigi untuk gimana caranya menormalkan gigi aku. Nah, cuman kalau misalkan kalian nggak kesempet nih, misal nggak ke dokter penyakit dalam, kamu bisa beli obat sendiri. Kamu pasti udah tahu ya dosis yang diberikan oleh dokter waktu kamu terkena hipertensi berapa, misal 5 mili atau 10 mili. Kalian rutinin minum di jam yang sama ya. Di jam yang sama kalian minum, nggak boleh putus sampai tensi kalian itu benar-benar kalian normal. Itu yang pertama, obat ya. Yang kedua, aku udah minum obat darah tinggi setiap hari, tapi tensi aku masih maju mundur, masih mundur. Aku coba makan makanan sehat, aku diet garam, asli aku diet garam. Jadi yang aku makan adalah kayak kentang, karena kentang mengandung kalium yang bagus banget untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian aku setiap hari minum jus tomat dicampur sama kayak semangka, kayak timun, kayak kayak tomat ya kan, carrot, carrot tuh apa sih namanya, wortel ya kan. Nah, dicampur tuh, aku setiap hari minum jus itu. Yang pertama, yang kedua, sorry, ternyata tensiku masih naik turun. Nah, terus yang ketiga, aku coba kan aku pengguna pil KB ya, jadi aku KB, aku coba lepas KB aku udah melakukan ketiganya, tapi tensi aku masih naik turun guys. Naik turun. Terus yang keempat, cara eh, yang keempat jujur aja adalah aku berdamai dengan diriku sendiri. Jadi hipertensi itu penyebabnya kalian itu kadang kayak aku ya, aku punya sifat panikan. Aku orangnya gampang sedih. Kalian setiap lihat videoku pasti aku suka
tukang nangis kan. Nah, aku tuh punya sifat kayak gitu, tukang nangis, apa-apa dipikir. Misal aku tipe orang, misal ada orang yang misal nyinggung aku atau nyakitin aku nggak bakalan bales, tapi aku tuh bakalan tenang, ketemu orangnya bakal senyum, tapi kadang di hati itu aku marah dan aku butuh perang sama otakku sendiri untuk gimana caranya rasa-rasa itu pergi. Dan proses untuk menghilangkan rasa-rasa itu kadang kita itu tekanan darah tingginya itu naik, misal nih ya contohnya itu kayak gitu ya. Jadi jujur aja, aku tuh saking stresnya ini gigi aku gimana caranya harus kecabut. Jadi aku kepikiran nih bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak. Ternyata malah tensiku tuh apa sih namanya? eee, nggak ngaruh ya. Aku udah hidup sehat, aku udah minum obat darah tinggi, aku udah diet garam. Ternyata ini masih bikin naik turun naik turun. Nah, yang keempat yang harus aku lakukan apa? Aku berdamai dengan diriku sendiri. Gimana caranya aku tidak stres, gimana caranya aku tuh santai. Ya, jadi ada 4 yang harus kalian lakukan ya. Kalau misalkan kalian nggak punya sifat panik, kalian cukup diet garam. Apa? Iya, nanti kita beli ya. Takut gak sama bubur? Enggak. Mami bikin video dulu, oke? Takut. Iya. Nah, jadi buat kalian yang nggak punya sifat panik, kalian cukup melakukan minum obat darah tinggi rutin sampai tekanan darah tinggi itu naik. Kalian diet garam ya, diet garam bener-bener kalian mengurangi garam. Terus yang ketiga kalian minum sayur, jus buah, dan itu kalian lakukan rutin. Terus kalian olahraga, gimana caranya kalian berkeringat. Jadi waktu kalian berkeringat, garam yang di dalam tubuh kalian itu keluar. Rajin minum biar kalau misalkan kalian pipis itu si garam di dalam tubuh itu berkurang, jadi tensi kalian itu bisa normal. Nah, kenapa orang dianjurkan makan buah semangka bagi hipertensi? Karena kalau misalkan kalian habis makan semangka, logikanya kalian itu kebakalan pipis terus kan. Jadi itu ngebantu kalian membuang garam yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak punya sifat panik, kalian cukup melakukan hal itu. Minum obat darah tinggi secara rutin, kalian olahraga, terus kalian diet garam, makan makanan sehat, sayuran, buah kalian makan sebelum kalian ke dokter gigi atau ke dokter gigi bedah mulut ya. Jadi kalian harus cukup melakukan 3 aja. Cuman buat orang yang kayak aku nih, panikan, gampang sedih, gampang marah, gampang kepikiran, yang 4 nih yang paling kalian susah untuk melakukannya. Jadi kalian itu mencoba berdamai dengan diriku sendiri. Jadi kamu harus pokoknya nanti bisa ya. Pokoknya jangan jangan kepikiran yang aneh-aneh ya kan. Nah, kamu bayangin aja hari Kamis aku tuh ditensi, kan ceritanya dokter datang nih ke mencoba setelah aku melakukan diet, aku melakukan minum obat, aku coba datang ke poli bedah mulut. Aku ditensi, tensinya itu 150/90, masih sangat tinggi, dan itu si dokter nggak bakalan mau, itu hari Jumat. Nah, hari Kamis, sorry. Nah, hari Jumatnya, hari Sabtunya, aku hari Sabtu dijadwalkan untuk bedah mulut kembali, dan alhamdulillah karena aku udah, ya udahlah aku ikhlas saja, mau kecabut nggak kecabut aku ikhlas, aku nggak mau mikirin, nggak mau yang kayak gimana gimana. Dan alhamdulillah tensiku waktu di tensi itu 130/80. Nah, si dokternya itu mau melakukan bedah. Nah, jadi di sini yang pengen aku sampaikan itu seperti itu buat kalian yang punya hipertensi ya. Yang punya hipertensi, sebelum kalian ke dokter gigi, kalau misalkan melakukan bedah mulut, yang harus kalian lakukan adalah 4: minum obat secara teratur, diet garam, kalian harus makan makanan sehat, sayuran, buah, terus yang keempat ini kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri ya. Jadi yang aku rasakan seperti itu, aku udah melakukan yang semestinya aku lakukan, olahraga, diet garam, makannya dikurangin, sayur buah aku makan, terus aku juga udah minum obat hipertensi secara rutin. Tapi kenapa nih hipertensiku masih masih kayak naik turun, karena aku punya alat ya. Jadi aku bener-bener aku tensi, bener-bener aku coba, dan itu tensinya aku udah naik turun. Ternyata yang keempat ini adalah hal yang paling sulit aku lakukan. Jadi aku kesulitan mengontrol diriku sendiri, jadi aku punya rasa panik yang sangat tinggi. Gimana nih kalau nggak kecabut, gimana nih, dan itu malah bikin tensi aku menjadi naik. Dan di sini kalian harus bisa berdamai dengan diri kalian sendiri ya, buat orang yang karakternya kayak aku nih, gampang kepikiran. Cuman buat kalian yang nggak punya karakter kayak aku, kalian cukup melakukan 3 saja:
minum obat, olahraga, terus kalian harus makan makanan sayuran, buahan yang mengandung banyak kalium yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Jadi aku ingatkan lagi, tekanan darah tinggi aku itu waktu itu gagal dikarenakan 170/100. Bisa bayangin ya tingginya itu kayak gimana, dan aku pernah mencapai 190-an. Jadi pokoknya di sini aku menekankan ya, dulu aku punya pemahaman yang sangat salah karena aku mikirnya obat hipertensi itu berbahaya. Dan di sini aku mau kasih tahu, obat hipertensi itu tidak berbahaya. Dia lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian punya hipertensi, tidak minum obat darah tinggi, kalian bisa terkena stroke, jantung, atau ginjal. Jadi ginjal kalian itu rusak bukan karena obat hipertensi. Ginjal kalian rusak ya dikarenakan kalian tidak minum obat hipertensi. Jadi kalau misalkan darah tinggi kalian itu mencapai tingkat tinggi, kalian bisa minum obat secara teratur, secara rutin. Tapi di sini kalau misalkan kalian tidak mau minum obat darah tinggi, jalan satu-satunya kalian harus bisa mengontrol emosi kalian. Makanan yang kalian makan itu harus dijaga dari makanan-makanan asin. Pokoknya kalian juga harus gimana caranya berat badannya ideal. Terus kalian harus bisa cari tahu obat-obatan herbal. Misal yang pernah aku share ya, misal kayak ketumbar, kayak daun salam, nah kayak gitu-gitu. Cuman di sini masalahnya kamu mampu tidak. Nah kayak aku kan orangnya sembrono nih, aku masih bisa nih jajan cilok, jajan bakso, dan itu tuh nggak baik buat orang hipertensi, itu nggak baik. Nah jadi jalan satu-satunya untuk saat ini, berhubung hipertensiku tuh udah nyampe yang tinggi banget, aku harus minum obat secara teratur. Jadi obat hipertensi aku minum setiap hari karena aku posisinya tekanan darah tinggi aku tuh benar-benar udah tinggi. Kalau misalkan aku nggak mengonsumsi tidak terkontrol, itu sangat berbahaya banget buat masa depan aku. Jadi di sini buat kalian yang punya hipertensi, kalian ada dua pilihan. Kalau mau nggak ribet, kalian bisa minum obat hipertensi dan kalian tetap harus jaga makanan. Dan yang kedua, kalian kalau nggak mau minum obat hipertensi, kalian benar-benar harus menjaga kesehatan kalian. Makanan yang kalian konsumsi itu harus dipilih-pilih, harus dipilih-pilih. Kalian kalau misalkan tidak mau pilih-pilih, tensi kalian bisa naik. Kalau misalkan kalian rajin tensi, kalian bakalan tahu. Tapi kalau buat yang males ngecek-ngecek tensi, itu berbahaya banget buat kalian. Makanya ada yang suka sakit jantung mendadak, ada yang kayak kena stroke, kena ginjal, ya awal mulanya ya karena dia punya hipertensi tidak terkontrol. Sekali lagi aku ingatkan, aku mau share ke kalian ya, pejuang hipertensi, obat hipertensi itu tidak berbahaya ya. Cuman di sini aku ingatkan buat yang lagi program hamil, khususnya laki-laki, aku sarankan kalian mencoba dosis obat hipertensinya dikurangin. Kalau enggak, kalian mencoba dikurangin sampai kalian tidak mengonsumsi. Tapi kalian harus minum atau cari yang herbal. Terus kalian bisa mengonsumsi sayur-sayuran. Gimana caranya? Kalian terkontrol dari makanan kalian yang kalian makan. Terus kalian harus bisa ngolah emosi. Nah kayak gitu ya, buat yang pengen lagi program hamil. Kalian takutnya obat hipertensi itu mempengaruhi ya, jadi mempengaruhi kualitas dari si sperma kalian. Cuman di sini itu pokoknya aku mau nyaranin aja ke kalian yang hipertensinya udah sangat tinggi, kalian wajib banget minum obat darah tinggi. Karena aku tahu nggak semua orang itu rajin, nggak semua orang itu rajin memperhatikan apa yang kalian makan. Nah kayak gitu ya, apalagi kalau misalkan kalian punya sifat gampang panikan, gampang kepikiran, itu lebih sulit lagi. Sekali lagi, aku udah coba ya, aku udah olahraga, udah diet garam, aku udah minum obat hipertensi, tapi tensiku naik turun. Apa nih yang harus aku benerin? Ternyata diriku sendiri, guys. Jadi aku tuh stres karena gigi aku tuh nggak kecabut. Aku punya pikiran, aduh ini nanti jangan-jangan nggak kecabut lagi, jangan-jangan nggak kecabut lagi, dan itu malah bikin tensiku tuh naik. Jadi itu tuh sangat-sangat mengaruh, bener-bener sangat mengaruh ya. Jadi pokoknya buat kalian yang mau cabut gigi, lakukan 4 yang harus kalian lakukan. Minum obat secara teratur, diet garam, terus kalian makan makanan sehat yang mengandung kalium yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, harus bisa mengontrol emosi kalian. Dan akhirnya aku sukses cabut gigi ini ya. Nih, ini tuh masya Allah ya, ini kan gigi aku kan gigi bungsu, gigi paling belakang.
Ini tuh proses nyabutnya itu susah. Ini tuh udah rapuh ya, makanya gigi aku tuh belah jadi 3 ini ya. Ada 4 tuh kecil sedikit di sini. Ada pokoknya ini potongannya itu ada 4, ada yang kecil banget, ada yang gede. Nah, kayak gini ya, nih. Jadi gigi aku tuh gigi atasnya itu tinggal yang kecil-kecil ini, dan ini adalah akar gigi. Ini adalah akar gigi. Ini akar gigi, di bawah gusi kalian ada gigi segede ini. Dan bisa bayangin ya, ini mungkin sambungannya sama saraf apa gimana. Jadi aku tuh lebih sering pusing, Nah, setelah ini kecabut, ini tuh pusing aku tuh hilang. Bener-bener aku udah nggak pusing lagi setiap pagi. Nah, terusnya lagi di sini aku mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin pengalaman aku bedah mulut. Jadi gigi aku tuh ternyata infeksinya udah lama dan nggak kecabut cepet-cepet. Nah, ini tuh buat nyabutnya si dokter, ternyata waktu mau dicabut gigi aku tuh patah karena udah rapuh ya kan. Kemudian karena udah dia coba dibor, gigi aku tuh dibor, ternyata satu boran itu belum sukses. Kemudian dibor lagi. Jadi bisa diperhatikan. Nah, ini kalau misalkan normalnya gigi akar gigi tuh begini nih ya. Cuman di sini ada sedikit kayak nah ini adalah tulang. Ini adalah tulang. Jadi dia nempel di tulang. Jadi ini itu susah waktu mau dicabut. Nah, makanya sama si dokternya itu dibor lagi, dibor lagi. Jadi sampai si dokter ini tuh berhasil nyabut si akar gigi ini. Dan jujur aja kalau misalkan dicabut gigi itu nggak sakit ya, cuman pas awal-awalnya itu kalian disuntik sampai 2 kali suntikan, 2 sampai 3 kali suntikan. Jadi nunggu 15 menit, jadi nanti obat biusnya bereaksi baru kita masuk lagi. Nah, pas masuk lagi kita dikasih bius lagi, jadi kayak dimasukin cetrik cetrik cetrik, nah kayak gitu. Terus si dokternya ngasih instruksinya gini, Bu, kalau misalkan nanti pas kita ada proses pencabutan sakit, tolong angkat tangan kiri. Nah kan, nah waktu proses dicabut ternyata aku ada rasa sakit sedikit ya, ada rasa sakit sedikit, nggak sakit banget, nggak, cuman ada rasa sakit sedikit. Nah, si dokter itu bilang pokoknya tidak ada boleh ada rasa sakit sedikit pun. Aku angkat tangan sama dia, dikasih bius lagi, dibius lagi. Kemudian dia pas udah nggak sakit kembali, proses pencabutannya dilakukan lagi. Dan ini kan terhitungnya susah ya, hampir setengah jam untuk mencabut gigi ini aja. Nah, si dokternya juga bilang kita kejar-kejaran nih sama biusnya. Jadi kan biusnya kan bisa langsung hilang gitu-gitu kan. Jadi ini biusnya itu bener-bener ditambahin lagi, tapi kayak cetrikan kecil gitu. Aku nggak tahu alatnya gimana karena posisinya mata aku tuh ditutup. Nah, jadi gimana caranya kita itu nggak ngelihat alat-alat si dokter gigi itu. Bisa kebayang kan, takut serem. Jadi prosesnya itu ya ditutup. Jadi yang kelihatan hanya hidung, mata, dan dagu gini aja ya. Terusnya lagi untuk gigi bungsu itu ada proses dijahit. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, ini tuh aku masih bengkak karena ini waktu aku bikin video ini tuh hari Senin, dan proses pencabutannya itu aku hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, baru 3 hari ini. Jadi ini masih bengkak dan itu nggak sakit ya, nggak sakit. Jadi sakitnya itu pas udah dicabut, biusnya hilang, terus ngilu-ngilu sakit gitu, dan kita dikasih obat dan rasanya tuh hilang. Sorenya udah bisa langsung makan, cuman tidak boleh sikat gigi dulu selama 24 jam. Terus tidak boleh kumur-kumur di bagian sini. Kalau makan masih tetap boleh. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman aku waktu cabut gigi. Dan aku tuh senang banget gigi aku kecabut dan aku sampai nangis. Jadi si dokter itu udah tahu banget kalau aku tuh tukang nangis. Gagal nangis, sukses nangis, mau dicabut nangis. Untung dokternya itu lucu banget, dia selalu ngajak bercanda karena dia tahu aku orangnya panikan. Jadi dia kayaknya bisa menyesuaikan ya. Bahkan waktu mau menyuntik, proses-proses, dia tetap mau bercanda biar aku tuh relax. Kadang waktu pas proses juga aku tegang banget, dia tuh tahu. Makanya gimana caranya dia itu bikin aku tuh kayak tenang. Nah, kayak gitu-gitu ya. Dan pokoknya di sini buat kalian yang sering sakit gigi dan udah ngonsumsi obat terus, apalagi gigi kalian udah habis tapi masih suka sakit, tandanya akar ini wajib kalian ambil ya. Nih akar ini wajib kalian ambil, karena kalau misalkan gak keambil, kalian itu bakalan terus-terusan sakit gigi ya. Karena kalau si akar ini udah keambil, ini tuh kalian tuh bakalan plong ya. Ini tuh akar gigi ya, ini adalah akar gigi, bukan gigi, akar gigi. Ini
adanya di gusi ya. Nih, kalian bisa bayangin dia segede ini loh guys. Jadi ini mungkin berhubungannya dengan saraf ya kali ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerasa sakit, itu tuh masya Allah jujur aja, rasa sakit gigi itu masya Allah dibanding sakit luka. Ini kan oposisinya ada jahitan ya, ada luka ya. Tapi aku ngerasa nggak yang sakit gimana. Tapi kalau sakitnya karena sakit gigi itu masya Allah banget. Aku bener-bener udah kesiksa hampir setahun, makanya udah aku putusin. Aku harus bedah mulut, aku harus cabut gigi ini biar aku itu tidak merasakan sakit lagi. Apalagi aku punya hipertensi. Kalian bisa bayangin obat-obatan yang kalian minum, obat pereda nyeri itu malah bisa bikin hipertensi kalian itu naik, yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa bayangin kalian migrain di sebelah kini, otomatis kalian kan kayak stres, kepikiran, dan itu bisa memicu darah tinggi kalian itu naik. Jadi di sini jalan satu-satunya harus kalian cabut ya. Cuman kalau masih giginya masih oke, bisa kalian tambal. Kalau misalkan kalian coba minum obat sekali dua kali udah sembuh enak, terus nggak sakit lagi, nggak masalah. Cuman masalahnya aku tuh sakit terus, bener-bener sakit terus, harus dicabut. Biarpun rasa sakitnya itu tingkatnya itu sedikit, nggak sakit banget, tapi bikin kepala berat. Jadi ya jalan satu-satunya harus aku cabut. Nah kayak gitu ya. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau aku menyampaikan kalimat-kalimatnya itu agak belibet, atau kadang kalimatnya itu kadang maju mundur bikin kalian pusing. Tapi mudah-mudahan intinya kalian paham ya. Ingat 4 yang harus kalian lakukan jika kalian punya hipertensi tapi pengen cabut gigi. Yang pertama, ya benar, kalian harus minum obat secara ratun, diet garam, olahraga, makan makanan sehat, jus, buah, sayur kalian harus makan. Dan yang paling penting, kalian harus bisa mengontrol dirimu sendiri. Jangan sampai panik, jangan sampai sedih. Nah, aku benar-benar kesulitan untuk melakukan yang keempat itu. Padahal aku udah melakukan semuanya, biar gimana caranya tensiku udah turun, tapi masih naik turun karena aku tidak bisa mengontrol pikiranku sendiri, dan itu sangat berbahaya banget. Jadi mulai sekarang kalian harus ikhlas apapun yang Allah gariskan. Kadang kita tuh bikin sedih, tapi percaya deh, kayak kemarin aku gagal, itu tandanya Allah cuma mau ngasih tahu kamu harus lebih peduli lagi nih hipertensi kamu, biar ke depan tidak ada masalah tentang kesehatan lagi. Jadi intinya yang aku ambil hikmahnya ya, kemarin gagal ya karena Allah mau ngasih tahu nih, kamu tuh punya tensi, kamu harus perhatikan. Nah itu aja itu ya. Jadi butuh waktu aja untuk mencabut gigi ini, dan alhamdulillah aku tuh orangnya nggak gampang menyerah ya. Aku udah bolak-balik klinik, bolak-balik rumah sakit, pokoknya untuk proses nyabut ini tuh aku capek banget. Cuman puas dengan hasilnya karena udah kecabut, puas banget. Hikmahnya, aku harus lebih peduli dengan hipertensiku ini. Jadi pokoknya kita yang punya hipertensi harus semangat. Insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat sampai tua, sampai akhir hayat. Kalian dalam keadaan baik kalau misalkan kalian bisa menjaga kesehatan kalian sendiri ya. Emang kematian itu adalah takdir Allah. Cuman buat kita yang punya penyakit ya, kita tuh harus usaha, kita itu harus semangat. Gimana caranya badan kalian tuh selalu sehat. Nah karena itu manusia ya, kita tuh manusia wajib berusaha, gitu aja ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama. Nih ya, bisa dilihat ya, ini masih bengkak. Nih masih bengkak, bisa kalian lihat. Ini pipi, ini aku gendut, tapi ini pipi normal aku, dan ini adalah pipi bengkak aku. Dadah.